Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Bintang Dharma Putra Dwitama dengan NIM A1D1200096 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jambi. Dahulu, di pantai timur Sumatera terdapat sebuah kerajaan yang sangat kaya raya karena memiliki banyak tambang minyak tanah. Namun, raja dari kerajaan tersebut masih belum memiliki permaisuri, di mana ini juga menjadi kekhawatiran dari para penasihat dan juga kerabat-kerabat kerajaan yang mengkhawatirkan tidak adanya penerus dari dinasti kerajaan ini. Pada suatu ketika, sang raja mendengar kabar bahwa ada seorang putri yang sangat cantik yang berasal dari kerajaan Pagaruyung yang berada di Minangkabau. Kemudian, raja memutuskan untuk berdiskusi dengan para penasihat dan juga kerabat kerajaan yang menghasilkan keputusan di mana raja mengutus utusannya untuk mengirim lamaran kepada Putri Pinangmasa. Tibalah sang utusan di tempat Putri Pinangmasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hajat kau datang kemari, wahai prajurit? Saya datang membawa lamaran dari paduka raja saya dari negeri timur sana. Di dalam hati Putri Pinangmasa, ia menyadari bahwa ia tidak ingin menikah dengan sang raja. Namun, ketika ia memikirkan harta kekayaan yang melimpah ruah dari sang raja, ia pun memutuskan untuk menerima lamaran tersebut dengan memberikan 2 syarat. Baiklah, aku akan menerima lamaran dari rajamu. Tetapi, aku memiliki 2 persyaratan yang harus rajamu penuhi. Yang pertama, bangunkan aku sebuah istana berikut beserta perabotan dan juga proses pembuatannya dimulai dari sore hari hingga ayam berkokok atau pagi hari. Baik. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah apabila syarat yang pertama tidak dapat rajamu tunaikan, maka seluruh istana dan juga harta yang ada di sana akan menjadi milikku. Dengan wajah yang memerah menahan amarah, sang utusan pun kembali pulang untuk menyampaikan apa yang telah ia terima. Utusan segera kembali ke timur. Semua permintaan Putri Pinangmasa disampaikan kepada Baginda. Di luar dugaan, ternyata Baginda menyanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinangmasa. Lalu, Baginda mulai mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan guna membangun istana tersebut dalam waktu 1 malam. Pembangunan istana dimulai pada senja hari. Beribu-ribu tukang pandai dikerahkan. Di tempat itu juga dinyalakan beribu-ribu lampu sehingga terlihat terang benderang. Baginda berkeliling memeriksa orang-orang yang sedang bekerja. Tepat tengah malam, Baginda berkeliling lagi. Separuh pembangunan telah selesai dengan sempurna. Keindahan yang diperlihatkan oleh istana itu tidak dapat dilukiskan lagi. Namun, Putri Pinangmasa merasa khawatir. Padahal, permintaannya untuk membuat istana dalam waktu 1 malam saja hanyalah sekedar alasan yang dicari-cari belaka agar Baginda tidak jadi menikahinya. Ternyata Baginda dari timur adalah seorang yang nekat. Ketika hari menjelang pagi, istana itu pun hampir selesai. Lalu tinggal melicinkannya saja.
Dalam kata lain, pembangunan istana telah rampung sebesar 95%, tinggal melicinkannya saja. Baginda sangat gembira, sebuah kota baru telah muncul di tempat itu dengan tiba-tiba. Sebaliknya, Putri Pinang Masa merasa sedih. Ia tidak dapat tidur malam itu. Hatinya sangat risau. Ia terus mencari akal untuk menggagalkan niat Baginda dari timur. Tiba-tiba, Putri Pinang Masa mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam untuk memasang lampu yang sangat terang, sehingga mengakibatkan ayam-ayam mengira hari telah pagi, dan ayam-ayam pun mulai berkokok bersaut-sautan, hingga terdengar ke tempat pembangunan istana. Dengan berat hati, Baginda memerintahkan seluruh pekerja untuk menghentikan pekerjaannya. Sudah, hentikan saja. Kita telah kalah. Mengapa Baginda? Padahal tinggal sedikit lagi. Dan juga tidak seharusnya ayam berkokok di jam segini. Ini sungguh aneh. Sudahlah, perjanjiannya hanya hingga ayam berkokok. Kita telah gagal dalam melaksanakan tugas kita. Kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Para tukang pun mulai kembali ke tempat ia berasal. Berbeda dengan seluruh para pekerjanya, sang Baginda masih duduk terdiam di dekat istana yang baru saja dibangunnya, dengan hati yang hancur karena gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Putri Pinang Masa. Di luar dugaan, Putri Pinang Masa pun datang dan menemui Baginda Raja. Bagaimana Baginda Raja? Kau telah gagal melaksanakan tugasmu. Apakah kau ingin menghancurkan istana yang telah kau bangun ini? Baginda Raja terdiam sambil menatap Putri Pinang Masa. Putri, apakah kau sangat menginginkan harta dan seluruh istana ini? Oh, tentu saja. Itu sangat penting untukku. Aku sangat menginginkannya. Karena kecintaan Baginda Raja terhadap Putri Pinang Masa, ia pun memberikan kerajaan dan juga harta bendanya kepada Putri Pinang Masa. Putri Pinang Masa sangat heran. Istana yang dibangun benar-benar indah. Dan juga emas-emas dan seluruh perhiasan yang ditinggalkan sangat banyak, sehingga membuat Putri Pinang Masa berpikir di dalam hatinya, betapa mudahnya ya sang raja memberikan ini semua kepadaku. Di sini terlihat bahwa Putri Pinang Masa masih merasa tidak puas. Dia mulai memikirkan bagaimana cara untuk merebut kerajaan timur dari Baginda Raja. Benar-benar wanita yang tamak. Ia pun memikirkan cara bagaimana untuk mengalahkan pasukan dari kerajaan Baginda di timur. Kemudian ia memiliki akal, di mana seluruh perhiasan yang telah diberikan oleh raja ia gunakan untuk menyewa para prajurit-prajurit terlatih untuk menyerang kerajaan Baginda di timur. Ia menunggu saat yang tepat. Setelah mengetahui kelemahan dari kerajaan Baginda, maka ia perintahkan para prajurit bayaran itu menyerang kerajaan Baginda di timur. Baginda tidak mengira akan mendapat serangan secara mendadak seperti itu, sehingga para prajurit Baginda kelabakan dan akhirnya
beliau kalah dalam perang itu. Negeri Timur jatuh ke tangan Putri Pinangmasa. Sejak saat itu, negeri Timur diganti namanya menjadi negeri Putri Pinangmasa. Ia menjadi raja di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Maka raja-raja di Jawa menyebutnya dengan sebut Kerajaan Jambe. Lama-kelamaan, Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Walau Putri Pinangmasa berhasil menjadi raja, tapi pada akhirnya ia tidak menemukan kebahagiaan. Sebab kekayaan dari kerajaan itu didapat dengan cara yang kotor. Ia disiksa oleh hati nuraninya sendiri, yang terus menyalahkan tindakannya yang tidak benar. Para prajurit yang disewa pun akhirnya menuntut macam-macam atas keberhasilan itu. Alhasil, sang putri sama sekali tidak menemukan kebahagiaan. Hanya pusing dan sibuk mengurus dan menjaga serta menyelamatkan harta bendanya. Dari cerita ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan di mana harta, tahta, dan juga wanita dapat menyebabkan kehancuran di dalam hidup kita. Maka dari itu, berhati-hatilah terhadap 3 hal ini. Saya Dimas Bintang, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.